Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Luca Marini, yang merupakan adik tiri Valentino Rossi, tahun ini menjadi pembalap dengan peringkat terakhir di grid MotoGP dalam 14 balapan yang sudah berjalan. Namun situasi paceklik yang dialami Marini tidak bisa kita lihat hanya dengan hasil akhirnya selama 7 seri yang sudah berjalan musim ini, dengan tanpa pencapaian 1 poin pun. Karena faktanya, tidak ada satupun pembalap Honda yang mampu memperjuangkan podium dalam 14 balapan yang sudah berjalan. Bahkan berjuang di 10 besar saja mereka kewalahan. Artinya di balik performa buruk Luca Marini dan pembalap Honda lainnya, ada spesifikasi yang tertinggal jauh dari pabrikan lainnya. Hal tersebut merujuk pada proyek Honda Racing Corporation, yang sejauh ini masih berupaya menemukan DNA juara dari RC Tuan Trivi dengan berbagai problematikanya. Uniknya, pemuda berusia 26 tahun yang di masa lalu sering menemani sang kakak merayakan pesta podium itu, masih optimis dan masih tetap tenang dengan minoritasnya di atas RC Tuan Trivi tahun ini. Walaupun dia sempat tersentuh saat mengingat pencapaiannya bersama GP22 Ducati musim lalu dengan motivasi yang terus terbangun. Saya cukup terkejut dengan pendekatan mental saya saat ini, karena ini adalah situasi yang sangat sulit bagi saya. Saat saya menonton siaran ulang TV yang diputar Dorna pada sore dan malam hari di paddock dengan semua balapan dari tahun lalu, saya melihat diri saya berada di 3 posisi pertama. Jadi agak menyakitkan melihat klasifikasinya sekarang. Tetapi saya tahu bahwa ini adalah proyek berbeda yang sangat saya percayai. Dan yang pasti ke depannya, saya akan jauh lebih bahagia dibandingkan sekarang. Jadi tenang dan santai saja. Teruslah bekerja karena semua orang Jepang melakukan pekerjaannya dengan baik. Kata Luca Marini menyikapi situasinya di Honda sekarang, yang berbanding terbalik dengan kenyamanannya yang dia dapatkan saat di atas GP22 Ducati tahun lalu. Luca Marini juga menambahkan bahwa optimismenya selalu dibangun dengan keyakinannya terhadap proyek Honda Racing Corporation yang saat ini sedang bekerja keras di area mesin dan aerodinamika yang perlahan namun pasti mulai menunjukkan arah pengembangan yang benar, walaupun semua benar-benar butuh waktu. Kami masih perlu memperbaiki settingannya karena dengan aero baru, keseimbangan motornya sedikit berubah, jadi ada yang perlu kami sesuaikan. Sebuah langkah maju. Jadi kita masih harus bekerja pada pengembangan motor, tidak fokus pada apa yang mungkin merupakan pilihan tercepat untuk melaju cepat hari ini, namun untuk melaju cepat besok dan seterusnya, kata Luca Marini menuturkan. Perubahan DNA Honda sepertinya bersifat mutlak. Pasalnya ketiga pembalap Honda saat ini adalah pejuang podium saat mereka berada di tim sebelumnya. Baik Marini dan Zarco dari Ducati, apalagi Joan Mir yang pernah mengukir namanya pada plat trofi juara dunia pada musim 2020 bersama Suzuki. Johan Zarco saat ini berada di peringkat ke-19 dengan 9 poin dalam klasemen kejuaraan selama 14 balapan yang sudah berjalan musim ini. Hasil yang sangat berbanding terbalik saat dia mengendarai GP23 Ducati musim lalu yang sudah mengemas 109 poin dan berada di peringkat keempat dalam klasemen kejuaraan 2023 selama 14 balapan yang sudah berjalan saat itu. Bisa dibilang hampir seluruh pembalap Honda tahun ini membutuhkan motivasi ekstra dalam keterlibatan mereka di dalam proyek Honda yang benar-benar berbeda tahun ini. Dan semoga Honda di paruh musim kedua tahun ini bisa mulai bersaing di 10 besar ya kawan. Tidak hanya Luca Marini yang tenggelam tahun ini. Sahabat sekaligus rekan seperguruannya di VR46 Rider Academy, yaitu Marco Bezzecchi, juga terseok-seok tahun ini. Namun Bezzecchi masih diuntungkan karena dia tetap berada di atas Desmo Cedici dan bukan RC Tuan Trivi. Sayangnya dengan motor juara yang diwariskan Pecco Bagnaia tahun lalu, yaitu Desmo Cedici GP23, Bezzecchi masih nampak kesulitan dengan mendorong GP23-nya secara konsisten. Tapi ketajaman Marco Bezzecchi belum hilang. Hal itu dia tegaskan saat dia mampu meraih podium 3 dalam race MotoGP Jerez 2024 setelah dia mengawali balapan di grid kedua. Yang artinya, simply best tidak lupa cara berkendara untuk menjadi pemenang. Namun dengan berubahnya struktural line-up tim dan pembalap di kubu Ducati untuk musim depan,
yang diawali terpilihnya Marquez sebagai tandem Pecco di musim depan di Factory Ducati, kemudian berlanjut dengan hengkangnya sang pemimpin klasemen saat ini, yaitu Jorge Martin ke pabrikan Aprilia untuk musim depan, serta meloncatnya Enea Bastianini ke KTM bersama pergerakan Maverick Viñales dari Aprilia ke KTM untuk musim depan. Secara tidak langsung, situasi yang dialami Ducati, Aprilia, dan KTM telah membuka dua opsi bagi Bezzecchi. Pertama, Bezzecchi bisa memilih untuk tetap bertahan di tim milik sang mentor untuk musim depan, yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team, asalkan mendapat jaminan spek prototipe terbaru dari Ducati, yaitu GP25. Hal itu bisa terjadi, mengingat Pramac yang selama ini menjadi tim satelit rasa pabrikan Ducati, sedang menjajaki pendekatan sebagai tim satelit Yamaha di musim depan. Artinya jika Pramac keluar dari Ducati di akhir musim ini, maka tim milik Valentino Rossi bisa dengan mudah melakukan negosiasi dengan Ducati Corse untuk meminta dua sekaligus atau setidaknya satu paket Desmo edisi GP25 untuk musim depan. Opsi yang menarik seharusnya. Namun masih ada opsi kedua yang jelas lebih berkelas bagi Bezzecchi, yaitu pindah ke pabrikan Aprilia, menggantikan kursi kosong yang ditinggalkan Maverick Viñales mulai musim depan, dan bertandem dengan runner-up MotoGP tahun ini, yaitu Jorge Martin. Sayangnya keputusan Bezzecchi soal kedua opsi tersebut terlihat abu-abu, alias belum jelas saat ini. Namun Bezzecchi dikabarkan tengah mengawali pergerakan untuk melihat peluang di luar Ducati untuk musim depan. Saat ini, posisi yang saya jalani, tentu saja saya sedang melihat-lihat peluang di luar Ducati. Tetapi saya juga berada dalam momen di mana saya sedang berjuang. Jadi saya tidak terlalu memikirkan masa depan. Saya mencoba memikirkan tentang masa kini. Kata Marco Bezzecchi menyikapi masa depannya dengan santai. Namun Bezzecchi menegaskan bahwa sudah ada pabrikan lain yang ingin meminangnya. Ya, namun sejujurnya saat ini saya tidak tahu dan ingin fokus dengan perjuangan tahun ini. Ada kemungkinan bahwa Bezzecchi sedang menunggu kepastian langkah Pramac untuk musim depan, yang artinya Bezzecchi masih menimbang antara GP25 di tim satelit atau Arcos GP sebagai pembalap pabrikan di Aprilia Racing. Yang pasti langkah Bezzecchi ke depannya masih menjadi misteri yang menjanjikan, karena kedua opsi yang dimilikinya bukanlah hal buruk. Namun akan menjadi pukulan telak bagi Ducati jika Marco Bezzecchi memilih untuk pergi ke Aprilia mengikuti jejak Jorge Martin di musim depan. Monggo jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan, selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video. Ciao!